السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan hadir dalam taman syurga, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman syurga, maka mampirlah. Faqalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, halaqul zikr, halaqah zikir yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan halal dan haram, yang menjelaskan tentang ibadah dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan pengajaran kepada manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innama bu'istu mu'alliman." Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajar, mengajarkan manusia, mengajarkan untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka alangkah mulianya seorang pengajar, sebagaimana mulianya seorang yang belajar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, orang yang banyak ilmunya. Au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengar ilmu. Wala takur rabi'an, janganlah engkau menjadi orang yang keempat, tidak menjadi orang yang punya ilmu, tidak pula belajar ilmu, dan tak mau mendengar ilmu. Jadi oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ingin menjadi salah satu dari tiga itu agar hidup kita lebih bermakna. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan panjang umur secara kuantitas. 60, 70, 80 tahun itu kuantitas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hidup yang lebih berkualitas. Bukan berapa lama kita tidur, tapi bagaimana agar tidur lebih berkualitas. Jadi oleh karena itu, hendaknya setiap nafas yang kita hembuskan itu adalah ibadah. Setiap nafas yang kita tarik itu adalah ibadah. Maka tidak ada satu detik pun kecuali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang jejaka, alladzina atharu al-ilma 'ala az-zawaj, yang mereka karena saking nikmatnya berilmu, akhirnya mereka lupa untuk kawin. Salah satu di antara mereka adalah bernama Abu Abdurrahman Yunus bin Habib al-Basri. Jadi Yunus bin Habib al-Basri adalah ahli nahwu.
Dulu sering kita dengar kalau orang belajar nahwu dan saraf itu adalah ada mazhab Basrah, ada mazhab Kufah, ada madrasah Basrah, ada madrasah Kufah. Jadi ini adalah beliau salah satu orang yang alim dalam bidang qawaid al-Arabiyyah. Karena jemaah yang dirahmati Allah, setiap ulama itu adalah orang-orang yang pandai bidang bahasa. Karena bahasa adalah jendela dunia. Dan salah satu di antara syarat ijtihad adalah alim bil lughatil arabiyyati, orang yang alim bahasa Arabnya dan balaghahnya, maani, badi' dan bayannya. Jadi ini adalah salah seorang di antara orang yang alim bernama Yunus bin Habib al-Basri. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tingkat kealimannya sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Orang yang alim itu banyak muridnya, dan karena banyak muridnya juga beliau banyak gurunya. Maka Yunus ini ada halaqah belajar di Basrah. Di Basrah ini beliau ada halaqah, tempat belajar yantabuhal udaba wal fusaha al-arab wa ahlul badiyati. Hadir dalam majlis beliau ahli-ahli bahasa Arab, orang-orang yang al-fusaha, orang-orang yang pandai sastranya, dan ahlul badiyati, orang-orang badui. Kenapa orang-orang badui? Karena orang-orang badui ini adalah orang yang sangat dalam bahasanya. Sebagaimana yang pernah kita belajar, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu secara sengaja beliau belajar pada orang badui, yaitu suku Huzail. Karena suku Huzail ini adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih pada saat itu. Jadi kata orang yang mengarang tentang terjemah beliau, hidup dengan suku Huzail, makan makanan mereka, minum minuman mereka, tidur dalam halaqah mereka, maka beliau mampu berbicara dengan bahasa Arab dari suku Huzail, dengan peradaban mereka. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu orang yang sangat dalam bahasanya. Coba kita lihat, banyak sekali al-mau'izah, mutiara hikmah yang beliau sampaikan, bukan dalam bahasa prosa, tapi dalam bahasa sastra. Ini maknanya apa? Kemampuan berbahasa itu adalah salah satu kemampuan tingkat keilmuan seseorang. Karena bahasa adalah rasa. Bahasa adalah kemampuan peradaban. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang yang kencang bahasanya itu kencang ilmunya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila Syekh Yunus bin Habib ini hadir dalam sebuah halaqahnya, ini muridnya memang orang-orang luar biasa, al-udaba wal fusaha, ahlul badiyah, orang terkenal akan kemampuan bahasanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Ma'mar bin al-Muthanna. Ma'mar bin al-Muthanna. Siapa? Ini alim bahasa juga. Jadi karena alim bahasa, mereka sering berdiskusi, sering berdebat dengan Syekh Yunus bin Habib. Kata beliau, ikhtalaftu ila Yunus 40 sanatan. Kami berdebat tentang bahasa itu selama 40 tahun. Bayangkan, tidak habis-habisnya rupanya. 40 sanatan beliau berdebat dengan Yunus tentang kaidah nahwu, saraf, itu selama 40 tahun lamanya. Amla'u kulla yawmin alwahi min hifdhi. Setiap hari saya penuh buku-buku saya, tulisan-tulisan saya dengan hafalan-hafalan kaidah dari Yunus bin Habib.
Jadi ketika Yunus menyampaikan, beliau menulis. Semua kata-kata mutiara, beliau tulis. Semua apa yang keluar daripada Yunus, beliau tulis. Sehingga lembaran-lembaran bukunya penuh karena menulis untaian hikmah dari Yunus bin Al-Habib. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah memori masa lalu dari seorang ulama Ma'mar bin Al-Musanna ketika bertemu dengan ulama yang lain yang bernama Syekh Yunus bin Habib. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, hanya orang cinta ilmu yang tahu akan indah keilmuan. Hanya orang yang cinta ibadah yang tahu nikmatnya sebuah pengabdian. Jadi kenikmatan itu hanya dinikmati oleh orang-orang penikmat, ya. Hanya orang olahraga itu nikmatnya kalau memang orang senang olahraga. Kalau orang enggak senang olahraga, sekali olahraga sakit badan. Dia hayun jali tengok sakit badan. Jadi menikmati ini hanya orang-orang yang memang bisa menikmatinya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita merasa aneh. Kenapa beliau sampai mulazamah dengan Yunus bin Habib ini 40 tahun? 40 tahun kan 2/3 umur. Kan begitu. Nah, kita katakan enggak mungkin. Enggak mungkin bagi orang yang memang tidak cinta ilmu. Tapi bagi orang-orang yang cinta ilmu, 40 tahun waktu yang sangat singkat. Sehingga karena begitu nikmat ilmu, beliau lupa akan yang lain. Makanya kitab ini namanya Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang dijaga karena nikmat ilmunya terlupakan nikmat-nikmat yang lain dalam hidupnya. Jadi ini jemaah rahmati Allah, bukan mustahil. Ya, bukan mustahil. Kita saja kalau lagi makan nikmat tu lupa pulang ke rumah kamu. Baju tu ada karena menikmati sesuatu itu bisa melupakan akan yang lain. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam catatannya disebutkan hakadza kanat tilmizatu talabah ala asy-syuyukh. Demikianlah nikmat seorang guru belajar, nikmat seorang murid belajar pada gurunya. Indal mutaqaddimin, pada orang-orang yang dulu, orang-orang awal. Beliau kalau belajar itu nikmatnya begitu. Nikmatnya itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya, maka kata beliau, kalau orang dahulu itu 40 sana, ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, at-talibu alimun jiddun. Seorang yang menuntut ilmu adalah yang dibutuhkan jid. Makna jid apa? Kesungguhannya. Makanya istilah populer manjad wajada. Orang yang sungguh pasti akan mendapat. Mendapat apa? Mendapat apa yang dia sungguhkan. Kalau kita sungguh berdagang, mestilah kaya. Tak mungkin tak kaya. Habis subuh dah buka toko dia, mana mungkin tak kaya. Jadi ini orang yang jid dalam dalam berdagang. Imam Abu Hanifah orang kaya hartanya dan kaya ilmunya. Kenapa? Karena jid, jadda wajada. Orang yang sudah berbuat ketika orang lain belum berbuat. Orang lain belum bangun, beliau sudah bangun. Ini namanya orang yang sungguh. Maka dalam belajar ni yang penting bukan pandai, yang penting adalah sungguh. Bagi orang berdagang yang penting bukan modal harta, tapi modal jiwa. Kalau sudah jiwa itu ada kepinjam mata gaul siap, bisa menjadi orang yang kaya raya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama itu mereka tidak semua berangkat dari orang kaya. Justru banyak mereka berangkat dari orang-orang yang bapa, yang tidak punya harta, tetapi itulah menjadi pendorong yang luar biasa agar mereka bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kesan-kesan. Lain pula dengan Abu Zaid Al-Ansari. Abu Zaid Al-Ansari ini juga ahli nahwu. Karena orang ahli nahwu ini adalah orang
Istilahnya ada sebuah kitab dikarang oleh Haddam Banna. Haddam Banna ketika ada satu kaedah beliau ubah bikin yang lain. Jadi ini Haddam Banna. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kesan memori daripada seorang ulama Abu Zaid Al-Ansari, seorang ahli nahwu yang belajar juga sama Syekh Yunus bin Habib ini. Kata beliau, jalastu ila Yunus bin Habib 10 sinina. Saya belajar dengan Syekh Yunus ini selama 10 tahun. Ini selama 10 tahun. Seorang ulama belajar lagi pada ulama yang lain selama 10 tahun. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu bagi mereka adalah siang dan malam itu adalah nikmat untuk mencari ilmu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa contoh yang lain disebut Ma'mar bin Al-Muthanna yang beliau belajar pada Syekh Yunus bin Habib selama 40 tahun. Bagaimana keilmuannya jemaah rahmati Allah? Keilmuannya adalah diungkapkan oleh ulama yang lain. Lam yakun fil ardi kharijiyun wala jama'iyyun ay la fil ulama al-khawarij wala ulama fi ahli sunnah wal jama'ati a'lama bi jami'il ulum minhu. Tidak ada ulama yang di atas muka bumi ini pada waktu itu yang bisa melampaui ilmu Yunus bin Habib. Jadi jemaah dirahmati Allah, mereka mengabdikan ilmunya, mengabdikan hidupnya untuk mendapatkan ilmu. Hamba Allah yang dimuliakan, contoh yang lain. Bagaimana ulama ini mereka menghabiskan waktunya untuk ilmu. Menghabiskan waktunya untuk ilmu. Waqad talammaza ghairu wahid min a'immah li syuyukhim 40 sana. Bukan satu, bukan 2 orang. Banyak mereka yang menghabiskan umurnya mulazamah dengan gurunya melebihi 40 tahun. Kalau 40 tahun apa orang dah alim? 40 tahun belajar apa dah alim? InsyaAllah menjadi orang yang alim. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka yang mulazamah 40 tahun siapa? Imamul Arabiyah, orang yang ahli bahasa Arab, wan nahwu wat tasrif, ahli nahwu dan ahli saraf, namanya Abu Fattah Utsman bin Jinni Al-Musili Al-Baghdadi, seorang yang bernama Utsman bin Jinni. Utsman bin Jinni ini ahli bahasa Arab, ahli nahwu, ahli saraf. Bagaimana kau bisa begitu? Jangan lihat sekarang, lihat ketika proses yang beliau laksanakan 40 tahun lamanya fokus belajar bersama gurunya. Kadang-kadang jemaah rahmatullah kan kita lihat ketika pohon sudah berbuah, raih tak ada buah unya. Jangan lihat sekarang, tapi lihatlah bagaimana dulu beliau menanam, menjaga, memagar, menyiram. Baru sekarang baru terasa nikmat. Kapan buah itu menjadi banyak? Ketika umurnya sudah 60 tahun. Baru kamu buah waktu umur 60 tahun. Sekali kita pandang-pandang sudah meninggal pula dunia kita. Tapi apa juga maknanya? Maknanya ilmu itu bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk orang lain. Buah kelapa itu bukan bagi orang yang menanamnya, tapi lebih penting bagaimana orang bisa menikmati ketika beliau sudah tiada di atas muka bumi ini. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak ada istilah tua untuk belajar. Never too old to learn. Bahasa jadi tidak pernah ada istilah tua dalam belajar. Asal belajar tetap muda. Jadi kalau mau awet muda tetap belajar. Baru awet muda. Makanya orang belajar ni tetap muda walaupun sudah tua. Orang tak belajar mesti tua walaupun masih muda. Jadi sebagaimana pernah kami ceritakan dahulu, waktu ada program Kementerian Agama dahulu, kami pernah dibawa ke Tunisia. Jadi kami lihat orang-orang tua sana
tua kan dalam pandangan saya 60 tahun masih jual koran. Ya, jual koran tu bukan untuk laku, tapi untuk baca. Beliau lebih banyak membaca daripada orang menjualnya. Baca koran tu. Saya fikir, Masya Allah, ini anak-anaknya kemana ini? Sayanglah ayah sudah tua masih jual koran. Pakai tongkat masih jual koran. Kemudian cari informasi kenapa sampai begitu, sampai hati seorang anak membiarkan orang tua jual koran di masa-masa yang sudah sangat senja. Mata orang kailu mentang buku koran. Kemudian baru saya informasi bahwa rupanya jual koran bagi mereka itu adalah bukan untuk penghasilan, tapi untuk menambah awet muda. Karena dengan sering membaca, maka otaknya masih berjalan, pikirannya masih lancar, pandangannya masih bagus. Rupanya itulah sebabnya kenapa ayat yang pertama turun ke atas muka bumi ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bacalah. Rupanya membaca itu bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar makanan jiwa, tapi rupanya juga makanan raga. Maka dia boleh membaca bubu mangat. Baca bubu mangat. Ada anangkut pula menasi mana juga mangat. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya bahwa membaca ini memang memberikan sebuah inspirasi, memberikan sebuah sebuah pencerahan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu jangan heran orang makin tua juga makin kuat bacaannya. Sambil belanja, sambil berjualan, membaca. Masya Allah, membaca. Membaca itu adalah sebuah kebutuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ia adalah sebuah kebutuhan bagi seorang manusia. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa hampir saja keluar sebagai seorang manusia ketika orang tidak lagi membaca. Minimal kan kita baca Fatihah, minimal, kan? Minimal kita baca Fatihah, minimal kita baca ayat kursi, minimal kita baca surat-surat pendek, minimal. Tapi alangkah indahnya kalau hidup ini memang dapat kita gunakan untuk lebih banyak untuk membaca, membaca alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia, pada dirimu takkah kau membaca bagaimana kau bisa berkedip, bagaimana jantungmu bisa berdetak, bagaimana engkau bisa tidur nyenyak, bagaimana engkau bisa makan, menikmati makanan, bagaimana sebahagian orang yang kau nikmati mereka tak bisa menikmati makanan yang sama, nikmatnya kok beda-beda. Apa yang berbeda? Padahal waktu makannya sama, lauknya sama, semua sama, tapi rasanya kok beda-beda. Ada mengatakan puas sekali hari ini, makan enak, anak mengatakan ya kau bunuh, beda-beda. Nah ini kan luar biasa. Cobalah engkau membaca, kok bisa orang makanan yang sama tapi rasanya pasti beda-beda. Ini adalah kemampuan orang untuk membaca. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, jangan heran orang-orang dahulu 40 tahun itu waktu yang pendek ketika bicara ilmu. Kalau bicara ilmu 40 tahun itu pendek rasanya baru saja belajar. Maka jemaah rahmatullah beliau contohkan Utsman bin Jinni al-Musili al-Baghdadi. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berguru pada Syekh Al-Imam Abu Ali Al-Farisi selama 40 tahun. 40 tahun lamanya beliau belajar sama gurunya Abu Ali Al-Farisi. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini beliau pernah membaca sebuah makhtutat. Makhtutat ini adalah tulisan tangan. Dahulu kalau orang menulis itu pakai tangan celup. Mungkin abu-abu yang dulu pernah merasa bagaimana orang nulis celup.
celup tulis. Ya. Celup tulis itu kan lama sebenarnya. Ya. Belum ada pulpen, belum ada mesin tik, apalagi komputer. Tapi mereka, Masya Allah, bisa mengarang kitab puluhan jilid lama. Puluhan edisi dengan modal celup tulis. Ini Masya Allah. Rupanya bukan hanya sekedar alat. Alat itu sebagai pembantu. Tapi yang penting bagaimana semangat untuk belajar, semangat untuk membaca, semangat untuk menulis. Masya Allah. Allah mudahkan. Allah yang mudahkan. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan bahawa ketika beliau membaca kitab atau tulisan yang tangan itu di Maktabah Sulaimaniyah di Turki, maka di situ beliau mendapatkan sebuah tulisan Yunus bin Habib. Nama ulama tadi yang kita bahas Yunus bin Habib An-Nahwi. Jadi Yunus bin Habib ini ayahnya, An-Nahwi ini ilmunya, ahli nahu. Yunus bin Habib An-Nahwi, nisbah kepada nahu. Kenapa? Karena orang Masya Allah alim sekali nahunya, sehingga ilmu itu melekat pada namanya. Artinya kalau kita lihat beliau, seolah-olah kita sudah melihat nahu ini. Nahu, jadi wajahnya ini nahu. Begitulah kira-kira keahlian di bidangnya. Jadi beliau Yunus bin Habib An-Nahwi lam yatazawwaj. Beliau belum sempat untuk kahwin. Bukan enggak mau kahwin, belum sempat untuk kahwin. Ini nikmatnya ilmu itu. Walam yakul lahu himmatun illa fi talabil ilmi wa muhadatsatir rijal. Jadi dalam kitab itu dituliskan walam yakul lahu himmah. Beliau tidak ada semangat lain yang sangat luar biasa kecuali fi talabil ilmi, kecuali beliau sangat gembira ketika beliau menuntut ilmu, wa muhadatsatur rijal, dan senang untuk berdialog dengan orang-orang yang ada di sampingnya. Jadi kalau sudah duduk itu ngobrol apa? Nyo kaedahnya kiban, nyo i'rabnya apa? Jadi itu yang senang beliau. Jadi bagaimana kita lihat hobi seseorang? Hobi seorang itu akan terlihat kalau duduk ngomong apa. Yang baru hana lagu sagai, oh ini hobi dagang ini. Baru golun, oh hobi dagang. Baru kan makanan hana apa? Oh hobi makan. Hana apa sagai baru paju bu hana mau sagai, hobi makan. Jadi hobi itu dapat dilihat apa? Pada kebiasaan apa yang dia omongkan. Duduk itu ngomong apa? Buklam ibadah lu hana apa? Oh ini hobi ibadah. Jadi Masya Allah, hobi itu akan terungkap bukan hanya dalam perbuatan, tapi pada ucapan. Jamaah rahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dalam hidup, nikmat dalam ibadah, nikmat dalam menuntut ilmu, nikmat dalam keluarga, nikmat dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya banyak sekali nikmat Allah yang diberikan, tapi tidak semua nikmat kita rasa bisa kita nikmati. Jadi tidak semua nikmat yang Allah berikan, tapi tidak semua orang dapat menikmati nikmat itu. Banyak juga yang nikmat itu menjadi niqmah. Harusnya nikmat, tapi justru menjadi niqmah. Diberikan motor yang baru, kan nikmat. Motor yang baru, harga juga baru, luar biasa. Puanya lari habis meteran, luar tu, mipok semen, meninggal. Nggak motor meninggal. Itu apa? Nikmat yang menjadi niqmah. Maka nikmat dengan niqmah itu dekat. Ni'mah kan nun ain. Itu kalau niqmah nun qaf. Sama hurufnya, beda sedikit aja. Jadi kadang-kadang orang kalau tidak pandai menggunakan nikmat segera akan berubah menjadi niqmah. Hai kerupuk mudiang kemangan. Kemudian tapi minyak asam urat ni kan hanju berat. Ada baju. Hai modal pengalaman orang asam urat. Tapi punya ala kadarnya nikmat. Tapi sudah di luar kadarnya
karaya aku mau ngaki hanya tajak li pakon bunuh salah paju oh gara-gara nikmat tak pandai akhirnya berubah menjadi niqmah. Jadi bukan nikmat yang salah, bukan nikmat yang salah, tapi apa, penggunanya yang tidak bijak. Mobil bawalah dengan santun agar nikmat tetap menjadi nikmat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.